Oke, halo semuanya. Balik lagi di channel Redstock ya. Di video kali ini saya akan menganalisa nih saham-saham request dari followers kita di Instagram. Nah, kemarin waktu hari Jumat kita sudah berikan question box di IG story kita yang mana kita akan membuat konten menganalisa saham. Jadi sahamnya itu bebas, terserah kalian mau request analisa saham apa. Nanti kita akan buatkan analisanya di YouTube. Kita akan analisa bareng-bareng. Nah, langsung aja ya, nggak usah banyak basa-basi ya. Kita langsung ke saham yang pertama di request. Nah, saham yang pertama di request ini adalah MMLP. Nah, MMLP ya kalau kita lihat pergerakannya ya, kita gambar dulu area supply-nya ada di sekitar sini. Nah, ini wajar sih dia turun. Tetap menarik kalau misalkan ya potensi sih ini cupnya yang lebih besar. Ya mungkin ini akan membuat handle-nya. Jadi ya potensi membuat cup and handle dari MLP. Nah ini tuh kelihatannya di area sini dia ketahan nih. Di area sini dia ketahan di 590 sampai 600. Jadi ini lumayan kuat nih. Masih, nah kan di sini resist sebelumnya terus di break jadi support ya. Nah area sini lumayan ketahan. Semoga dia mungkin akan ketahan di area sini dan jika break dari 660 fix valid dari pattern cup and handle. Jadi menarik. Ya kalau misalkan belum punya barang bisa manfaatin area sini. Atau kalau mau nunggu break juga cakep. Nah, jadi terserah mungkin kalau misalkan ya kalau mau titip style dulu bisa juga masuk misalkan 30% dulu atau 20% atau 10% di area sini. Itu terserah nanti kalau misalkan dia breakdown ya mungkin tunggu lagi di area bawah di ya sekitar 50 atau nanti kalau misalkan dia ternyata langsung naik break ya bisa di average up. Jadi nggak perlu pusing itu MMLP jadi menarik ya. Perhatikan angka-angka krusial tadi. Oke, next saham yang selanjutnya ada MPPA. Nah, MPPA ini oke, ini grup Lipo nih sebenarnya pergerakannya agak volatil. Jadi emang banyak yang kegocek di sini nih susah ketebak. Jadi, nah kalau kalian lihat dia tuh ketika beberapa kali di sini ya di area ya 360 ya sampai 356 ini dia berhasil tertahan. Jadi demand-nya tuh cukup besar di area sini ya. Nah, hampir 2 kali ya dia menyentuh 360 berhasil naik. Lumayan kan kalau 360. Nah, 360 ada supportnya. Ya 360 sampai 350 itu support dia. Kalian boleh manfaatin untuk buy on weakness di area situ. Ya resist kecil di sini ada satu resist minornya ya. Nah, sekitar area 400 ya 400 sampai 404 mungkin akan sideways di area ini ya kalian main tektok aja gitu 360 buy 400 sell 360 buy 400 sell nanti kalau udah break baru enak dia akan mungkin ya lanjut naik ke resist selanjutnya ya di area-area sini nih ya minornya 400 430 sampai 440 lah itu untuk MPPA. Oke, next apa nih Becap nih kemarin ARB ya. Nah, iya kan. Nah, ini gambar sebelumnya ya. Sebenarnya semenjak nah, di sini tuh break di sini sebenarnya harusnya udah keluar nih di break di 272. Mungkin dia akan jemput support selanjutnya ya area 228 sampai 230. Ya, 228 sampai 230 di sini. Dia berapa persen kalau harus turun ke area sini? Wah, 1 kali RB lagi. Jadi kalau emang dia bisa ketahan di area sini itu masih ya menarik. Mungkin akan sideways di area 220.
di 2230 sampai 272, atau tapi kalau ini di breakdown ya turun ke bawah itu mending out dulu karena itu pasti akan lebih jauh kan selanjutnya di 198 nih di low yang di sini. Itu sih area-area penting untuk becap ya turun ke sini. Nah kan lumayan jauh ya. Oke, itu untuk karena emang harga becap udah rally lumayan ya di. Oke, next saham yang selanjutnya WIRG. Nah, aduh WIRG nih saham yang baru IPO ya yang naik terus. Sebenarnya agak susah ya untuk lihat saham-saham kayak gini. Coba kita masuk time frame yang lebih kecil. Nah, ya oke, kalau kalian selama kalian punya barang ini ya kalian tinggal pasang stop loss aja atau trailing stop berapa persen gitu, terserah kalian, misalkan 5-10% trailing stop kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya barang atau mau masuk ini ya kalau kalian berani resiko dengan saham-saham kayak gini ya nggak masalah. Tapi untuk saya pribadi ini saya nggak akan pernah beli karena tidak masuk ke kriteria resiko saya, jadi skip untuk WIRG. Kalau saya pribadi, kalau kalian mau masuk silakan. Next, Kimia Farma. Nah, aduh, Kimia Farma ini udah skip lah, saham-saham kayak gini udah ya pergerakannya juga downtrend, apa yang mau diharapkan kan. Dia sideways di area sini kan lumayan nih, dari Agustus sideways lama sampai Januari di break turun, retest nggak berhasil. Ini low yang sebelumnya berhasil di break lagi. Di sini low yang sebelumnya berhasil di break lagi ya. Saham downtrend nggak usah tidak usah berharap banyak ke saham-saham downtrend. Kalau kalian punya barang lebih baik di cut loss daripada semakin dalam karena kita nggak tahu turunnya ini akan sampai kapan. Karena suatu tren itu nggak gampang berubah kayak gitu. Oke, lanjut aja saham selanjutnya ya. Budi. Nah, Budi, oke. Nah, sebenarnya ini menarik ya kalau menurut saya. Dari gini, di sini sideways ya, area sini area sideways, break sideways-nya kencang. Nah, di sini dia ya konsolidasi dulu, wajar banget ya, saham naik, rally, konsolidasi itu bagus, sehat. Kalau kita tarik Pimbo dari area sini sampai low-nya, ya bagus sampai 612. 212 tahan naik sampai 226. Ya pokoknya diperhatiin aja, supportnya mungkin ada di sekitar 200 ya. Menarik selama masih di atas 200, menarik. Terus ya 240, kalau misalkan 240 berhasil di break dia bakal lanjut. Kalau 240-nya nggak berhasil di break mungkin dia bakal sideways dulu, rentan area 240 sampai 212. Itu untuk body. Lalu CSRA. Nah oke. Nah, ini channel yang sebelumnya, bentar kita hapus dulu channel. Oke, pergerakannya uptrend bagus, tapi di sini dia udah belum berhasil break high yang di sini. Ada high di 800 ya sampai 815. Kalau dia bisa break 815 ini menarik. Nah, kalau misalkan kalian belum punya posisi, seposisi mau beli sekarang sih risk rewardnya kurang menarik ya, karena naik 6%, turunnya 10%. Jadi kalau misalkan mau punya barang atau mau beli, kalian mending tunggu turun ya di 700 atau kalian tunggu break dari 815 karena posisi saat ini nanggung gitu. Itu ini kalau berhasil kalau nggak berhasil di break ya, kalau dia breakdown ke bawah ini cukup kurang menarik, skip sih. Coba kita bentar, menarik juga nih. Nah kan ya semoga bisa break ya ke atas 815. Oke. Next saham selanjutnya Doit. Nah,
Cool nih, emang lagi bagus-bagusnya ya, lagi manggung. Nah, oh ini gambar. Ini saya masih ingat nih gambar sebelumnya di mana ya ada satu penannya di break dan kencang. Nah, kalau kita lihat ya, bentar kita push dulu. Kalau kalian udah punya barang, ya udah nyantai aja. Kalian mungkin bisa pasang stop loss di ya low-nya di sini di 570 atau di bawahnya lagi di sini di 555 atau di bawah 550 pasang stop loss. Itu atau disesuaikan aja sama trading plan kalian. Tapi kalau yang belum punya, kalau pengen masuk ke Doit, masuk di mana? Oke. Nah, kita masuk karena ini kan agak susah ya ngelihatnya, kita masuk ke time frame yang lebih kecil dulu. Coba kita lihat dulu. Karena kalau saham yang super bullish tuh di time frame yang lebih besar agak susah ngelihatnya. Nah, ini kan lebih jelas nih. Lebih banyak informasi yang akan kita dapat. Nah, di sini high ya. Nah, di sekitar area 600 kan ya ciri. 600 resist ya, beberapa kali diuji nggak kuat, nah di break jadi support, mantul di area 600. Nah, oke, jadi 600 nih. Ya, sampai di low di sini sih. Nah, mungkin kalau kalian belum punya barang di Doit ya, kalian antri dari 600 sampai 55 ini menarik banget sih. Tapi nggak tahu ya bakal turun sampai 55 nggak, karena ini saham yang super bullish kan 8% kayaknya ya. Tapi kalau udah di bawah 555 atau ini high yang terakhir ya sebenarnya masih turun sampai 520 pun itu masih menarik. Tapi kalau udah turun di bawah 520 kayaknya mending out dulu gitu, mending WNS dulu. Jadi itu untuk Doit ya. Kalau kalian nggak punya barang, jadi perhatiin kalau mau entry ya 600, 550 itu menarik, good area untuk entry. Untuk target di mana? Target let your profit sana aja, udah saham kayak gini. Enggak ya udah 700, 740, 765 ya kayaknya sih 7 bentar kalau kita dari sini 700 sih udah pasti sampai ya kayaknya. 700 sih sampai Doit. Itu untuk Doit. Oke. Kalau kita, nah kalau saham super bullish nih, kalau kalian pengen enak ya, kita gunain satu indikator nih. Ntar dulu kita masukin MA, alat bantu di saham super bullish nih. Biasa saya pakai kalau super bullish itu di MA5 ya. Nah, beli ketika harga sahamnya deket-deket sama MA5. Nah, kan ya di sini. Lihat, dia keseringan mantul ya, mantul di MA5, rally di sini merah. Di sini kan naik nih jauh nih sama MA5, terus dia turun, terus turun dekat MA5 naik lagi. Nah, di sini kan closing dari MA5 ya. Nah, ini dekat-dekat MA5, MA5-nya ada di berapa nih? Di 597 ya, 600 pas kan sama support yang tadi. Jadi perhatiin area situ aja. Next MTDL. Nah, MTDL nih bagus nih. Kemarin berhasil break ya waktu hari Kamis. Wah, kan mantap kan. Wah, ini gambar sebelumnya pernah kita hapus loh. Oke, MTDL. Kalau kita gambar, nah di sini, nah ini dia berhasil break di sini. Oke lah, bisa ini digambar CNH. Bahu kiri. Tar. Nah, pas. Menarik, di break dengan volume yang cukup besar. Kalau kita lihat target dari chart pattern-nya ya ada di berapa nih? 825 ya, 825 pas lah di area ya, area resist sebelumnya yang ada di sini, high yang sebelumnya. Bentar kita gambarkan. Karena ini lumayan nih shadownya. Nah, area resist ini. Menarik MTDL. Jadi mungkin kalau
yang udah punya selamat ya, kalau belum punya, kalau kalian mau langsung buy itu ya nggak apa-apa, tapi kalau emang dia mau retrace dulu ya itu menarik, bisa dimanfaatkan. Kalau dia mau retrace ya retrace sehat sampai 7.15 sampai 7.25 ya retrace. Mungkin kalau di bawah itu kurang menarik. Tapi kita nggak tahu kan biasanya kalau saham break itu dia retrace dulu atau dia malah langsung naik. Nah kalau misalnya belum punya, kalau kalian tipe yang nggak mau buy on breakout, mau yang nunggu retrace ya silahkan tunggu aja. Tapi kalau kalian yang buy on breakout mau langsung beli, beli aja. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya pas break saya beli, nanti pas retrace saya beli lagi. Jadi ya saya mengatur money management sangat penting gitu. Itu untuk MTDL. Kita lanjut ke saham Chen. Chen ya. Oh, Chen ini kemarin merah karena di sini nih. Ini ada satu resist ya. Masih belum kuat nih Chen nembusnya. Ya 254 sampai 258 ini masih belum kuat Chen nembus resist ini ya. Mungkin dia bakal nggak tahu nih ya, dia bakal turun dulu bentar. Lihat kalau kita gambar. Nah, ya ada area 224 berapa? Mungkin ini kalau kalian belum punya barang jangan buy sekarang ya. Ini posisinya posisi nanggung. Nanggung dia mau turun lumayan jauh kan. Kalau dia break ini ya masih, karena ini sedang ada di area resisten. Tapi kalau misalkan bisa di break, ya dia bisa closing di atas 260 aja nih udah menarik sebenarnya. Jadi ya perlu diperhatikan karena 2 kali gagal nih. Di sini kan mau di break udah sampai 264 terus gagal nih, candlenya juga candlenya juga shooting star ya. Biasa candle shooting star kan kalau ada di posisi pucuk nih kurang bagus makanya dia turun. Tapi di sini dia ada tekanan beli yang bagus nih. Terus mau dites udah sampai 268 ini nggak berhasil juga. Tapi koreksi kemarin volume masih kecil. Tapi ya kita tunggu aja kalau ini kita WNS dulu, Chan. Oke, ESA. ESA nih udah, wah bentar. ESA udah super bullish ya. Ini kan kalian nanya tuh, saya nggak tahu ya kalian punya barang, posisinya tuh kalian punya barang, kalian mau beli atau kalian malah nyangkut. Jadi saya berusaha mendeskripsikan kalau kalian nggak punya barang kalian harus gimana, kalau punya barang harus gimana gitu, kalau nyangkut harus gimana. Jadi itu dia. Nah, kalau kita masuk time frame lebih kecil ya, time frame 15 menit. Oke, di sini ada satu support 12 area 1290 sampai 300 1300 ya. Turun break. Nah, ya resistnya 1650. Posisinya sama, nanggung. Kalau misalkan belum punya barang 88. Secara reward nggak menarik. Tapi sekali lagi nih saham super bullish apapun, kalau saham super bullish tuh kemungkinan break resistnya itu akan jauh lebih ini ya, jauh lebih besar gitu. Nah, makanya ini kan lihat ini posisinya tuh posisi nanggung. Ya mungkin kalau bisa closing di atas 1000, ya 1515, closing di atas 1515 high sebelumnya ini udah bagus banget. Menarik untuk ESA di situ. Jadi ya bagus. Oke, agro. Agro ya udah lama nih nggak lihat agro. Kayak gimana pergerakan skip lah udah. Apa yang mau saham downtrend seperti biasa. Nah, nggak usah jauh-jauh di sini deh. Support sebelumnya di break, retrace, gagal. Nah, di sini sempat naik, tapi ya di break lagi. Ini low yang sebelumnya di break lagi ke bawah. Sekarang kemana? Ya
Kalau kita lihat yang sebelumnya, support kuat sih di area sini nih. Support kuat ya 800. Tapi kayaknya kejauh, takut 1060 ke 800 berapa persen ya? Kejauhan. Ya, area support di sini pun ya 975. Nah, di sini ada satu nih area supportnya. Nah, oke, itu untuk agro ya. Saya juga nggak tahu bakal turun sampai mana, tapi saham downtrend ini kemungkinan turunnya pasti jauh lebih besar. Nggak menarik sama sekali, jadi skip aja. Oke, Akses ini. Nah, wah ini saya udah gambar sebelumnya. Menarik banget. Break, retrace lagi ya. Menarik banget ini untuk, tetapi ada satu resist nih di 1210 ya, 5%. Mungkin kalau kalian misalkan nggak punya barang ya, kalau mau buy boleh buy di sini, tapi ya kalau turun di area bawah sini mungkin langsung aja di cut loss. Kalau ke sini kan takutnya kejauhannya. Memang idealnya di bawah sini, di bawah laut terakhirnya ya, atau di bawah sini. Tapi hampir 10%. Kesininya mentok di 5%. Jadi posisi nanggung sebenarnya. Itu sih untuk, tapi ya 1125-nya kayaknya sih kuat di 1125. 1120 harusnya kuat sih. Semoga kuatnya 1120-nya. Kalau misalkan dia kuat, ya potensi dia ke 1210. Kalau ini berhasil di break juga, mungkin next-nya bakal ya nguji ke area sini, area 1300 ya. Nah itu Akses menarik ya, karena kan udah kita lihat ya dia pas di sini tren turun. Nah di sini dia udah nggak buat new low lagi ya, dia buat higher low. Higher low di sini juga higher low, jadi menarik untuk Akses. Oke, saham selanjutnya Japa ya. Saham ayam-ayaman. Oke. Nah, ini saya udah buat gambar. Kita hapus dulu nih. Nah, Japa nih di sini ada satu resist ya, kalau kalian lihat. Ini dia gagal ngebreak dia sebenarnya sideways di area sini. Nah, area sini sideways di 1605. Tapi jelek candlenya, breakdown, volumenya juga cukup besar. Mungkin dia bakal balik ke 15.555 ya. Nah, makanya di 1700 ini satu resist lumayan kuat. Dia nggak berhasil di break, dia turun ya. Kalau mau buy mungkin tunggu di 1555 ya. Di bawah 155 mending out dulu, karena lihat deh. Mending out dulu kalau jebol 15 turun di bawah 1555 out. Ya mungkin sepertinya akan sideways dulu nih di area 155 sampai 1605, atau sideways ke area 1700 juga oke. Untuk tektok kalau udah punya barang di atas nyangkut ya, mau cut loss sekarang nanggung sih. Kalau bisa tambah barang lagi di 1555, tapi kalau jebol out aja. Coba next PBRX sama. Duh, bentar. Ini agak lama nih. Ini kayaknya internet saya kurang stabil deh. Oh, bagus lah. Masih oke. Oke. Next saham PBRX ya. Oke, teknikal kalau kalian lihat ya. Kita lihat secara teknikalnya. Biris ya, downtrend.
Tapi kalau secara short term di sini udah mulai menarik nih karena dia udah nggak buat new low lagi, dia udah buat high low kan kelihatan. Nah ini kalau kalian lihat ada satu candle, ya bisa dibilang candle pembalikan arah ya, candle hammer. Naik secara short termnya itu, oke short termnya naik. Nah, kalau kita gambar. Bentar kalau gambar area sini. Ya, pas di area resistnya sih di berapa nih? Area resist 140. Kalau mungkin kalau nggak punya barang ya balik lagi kalian tunggu aja. Tunggu turun dulu atau tunggu dia bisa break. Mungkin kalau tunggu turun. Oke, sorry ya tadi agak keputus internetnya. Nah, ini catnya malah hilang lagi sebentar. Sinyalku malah bermasalah nih bahas PBRX nih. Saham-saham sensitif nih sepertinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sampai PBRX. Nah, kalau belum punya barang mungkin kalian bisa kalau misalkan dia turun dulu bisa ambil di area 130 ya, atau kalau misalkan dia berhasil break dari 140 itu menarik. Jadi ya terserah, bisa buy on weakness di 130 kalau misalkan dia dikasih turun dulu, atau mungkin dia bisa break di 140. Ini harusnya kencang sih kalau dia bisa break di 140. Itu untuk PBRX. Next saham ABA. ABA. Wah, ini ya 220 sih support terakhir ya. Kalau close di bawah itu sih adalah skip. Ya harusnya sih udah skip sih sama kayak gini. Tapi kayak yang punya barang nanggung mungkin di bawah 220 cut, atau yang belum punya nggak usah masuk deh. Jangan dulu, nanti dulu. Masih belum kelihatan tanda-tanda reversalnya. Jadi kalau misalkan saham downtrend itu mungkin tunggu sideways dulu gitu, baru itu trennya sedikit akan melemah gitu. Jadi kalau misalkan masih turun-turun terus nggak usah nangkap pisau jatuh, bahaya. Oke, next apa nih? NPGF. Oh, menarik ya. Nah, ini bagus deh. Hasil di sini berhasil di break. Ya. Oke, minor resist di 1. Menarik sih 135. Benar, kalau kita ukur, karena kemarin kurang bagus nih candlenya. Menarik sih, break 110, volumenya juga cukup oke. Volumenya mendukung ya. Ya selama di atas 110 target sih ke 135, tapi kalau turun di bawah 110 dia bakal turun lagi ke area 195 deh, area 95. Itu roadmap NPGF. Next di NTP. Nah, INTP. Skip deh saham-saham semen dah. Ya ada di support sih, tapi 9.900. Kalau jebol sih bahaya. Makin turun makin dalam harusnya. Tapi kalau misal ketahan mungkin akan sideways dulu. ASLC. ASLC nih kemarin naik kayaknya, kebantu sama induknya ya, naik sama ASA, yang mana ada isu kan Boy Thohir tuh akuisisi beli saham Antra aja ya 10% kalau nggak salah tuh berapa. Terus ditambah laporan keuangannya juga bagus, jadi ya ke bawah.
Tapi SLC-nya sih sebenarnya kurang menarik. Cuma kemarin hanya ya sentimennya, pergerakannya juga downtrend, apalagi sama kayak gini kita nggak tahu low-nya di mana. Ya low terakhir sih di area 200. Break di bawah 200 out deh, nggak bagus. Tapi ya selama di atas 200 mungkin sideways atau bisa naiknya ada juga. Itu ya, perhatiin 200 nih angka krusial. Kalau turun di bawah 200 udah nggak usah dipantau, kurang bagus. Oke, SBMA. Ya out lah ini, udah di sini support di break. Low yang terakhir di sini juga ya 150 hampir. Ya sama sih, kemungkinan bakal di break ke bawah. Jadi nggak usah nangkap pisau jatuh, lebih baik out, atau kalau belum punya ya nggak usah dilihat. Saham nggak bagus. Jangan main saham-saham kayak gini sih sebenarnya. Kalau mau main ya lebih baik main fast trend gitu. Kalau di hot lama tuh aduh bahaya. Oke, next MPMX. Nah, MPMX nih nanggung sebenarnya ya. Ini gambar saya sebelumnya. Nah, kan masih relevan ya kalau kita tarik ke sini. Double bottom sebelumnya udah sampai target, turun. Nah, turun sampai ya area supportnya berhasil mantul lagi. Ini ada di area resist. Mungkin kayaknya bakal nguji sekali lagi, tapi nggak tahu nih bakal bisa diberikan dengan volume yang gede kayak gini. Harusnya bisa ya, harusnya saya juga pengennya bisa. Jadi kalau misalkan dia bisa closing di atas 12.40 ini bakal menarik banget sih. Bakal menarik banget buat MPMX. Tapi kalau nggak bisa mungkin dia ya akan turun dulu ya ke supportnya mungkin di 1140. Tuh jadi area nanggung MPMX. Oke, saham yang terakhir SMDR. Dari transportasi ini cukup menarik. Oh, bentar ini. Nah, kita masuk ke time frame yang lebih kecil dulu. Ya, kalau kita gambar, sorry. Bisa di break ya. Dan ke sini. Penan ya. Yang mana kita tahu bullish penan ini adalah bullish chart pattern, masuk ke kategori continuation pattern. Mungkin kalau bisa di break ini cukup bagus. Kita masuk ke harian lagi. Nah, kan kalau harian mah kita ngelihatnya kecil ya. Kurang banyak informasi. Jadi makanya kenapa kita harus masuk ke time frame yang lebih kecil. Mungkin kalau bisa break dari penannya kalau oke sih. Tapi kalau close ya ke bawah, sebenarnya closing sampai berapa nih? Sampai 1770 pun masih menarik untuk SMDR. Nah, di sini 1770 masih menarik. Yang penting dia kalau kesini pasti kejauhan. Jadi ya tunggu aja nih, mungkin kemungkinan besar sih ini pasti akan di break sih harusnya. Mengingat indeks transportasinya juga masih naik terus kan ya. Bentar, coba kita lihat dulu indeks transportasinya mana ya. Indeks proper, bentar, yang mana ya? Indeks transportasi, nah ini nih. Nah kan indeksnya pun masih break resist, retrace, berhasil naik lagi nih, bagus. Jadi ya kemungkinan SMDR juga bisa lanjut harusnya. Oke, itu aja ya request analisa saham dari teman-teman followers dari Instagram Tradestock. Sekali lagi makasih ya buat request. Semoga analisa dari kami bisa membantu
dari apa punya pencerahan untuk teman-teman bisa ngejawab ya seputar pertanyaan tadi. Kalau misalkan belum jelas, kalian boleh komen aja nanti mungkin akan kita jawab. Oke, sekian aja ya untuk video kali ini. Nanti kita akan buat lagi. Jadi buat kalian yang suka sama video ini boleh bantu di like, di subscribe. Kalau nggak suka boleh di dislike. Itu aja video. Untuk sekarang terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, see you.